Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep hidrolisis garam yang ada di kelas 11. Langsung saja, di sini yang ditanyakan adalah mol atau jumlah garam yang ditambahkan ke dalam 200 ml pupuk agar pH menjadi 6, di mana pupuknya sendiri dibuat dari garam yang terbuat dari asam klorida dan amonia. Bila kita membuat reaksinya, asam klorida adalah HCl, bereaksi dengan amonia. Amonia di dalam air ini berupa NH4OH akan menjadi NH4Cl ditambahkan dengan H2O. Jadi garam yang terdapat dalam pupuknya adalah garam natrium, garam amonium klorida atau NH4Cl. NH4Cl ini karena terbuat dari asam kuat, asam kuatnya adalah asam HCl, dan juga basa NH4OH ini termasuk basa lemah, maka garam yang terbentuk akan mengalami hidrolisis parsial dan bersifat asam. NH4Cl ini adalah larutan garam asam, atau memiliki konsentrasi H+ lebih banyak dibandingkan konsentrasi OH-, sehingga untuk menghitung pH-nya dihitung dengan rumus konsentrasi H+ akar KW per KB dikali dengan konsentrasi garamnya. Langsung saja kita hitung, di mana pH yang diketahui sama dengan 6, maka konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 6. Untuk mengetahui jumlah mol dari jumlah mol dari garamnya atau NH4Cl-nya, maka kita harus mencari konsentrasi garamnya terlebih dahulu. Kita turunkan dari rumusnya saja. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali dengan konsentrasi garamnya adalah NH4Cl. Konsentrasi H+ di situ 10 pangkat min 6 sama dengan akar KW. Jika tidak diketahui, harus diingat ya, KW itu 10 pangkat min 14, konstanta of water. Kemudian basanya memiliki konstanta 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi NH4Cl apabila dicari dari mol itu sama dengan mol per volume dalam liter. Seperti ini. Untuk bisa mengeluarkan akar, maka ini kita buat, ini dipangkatkan 2, ini juga kemudian dipangkatkan 2 ya, sehingga nanti akarnya keluar menjadi 10 pangkat min 6 pangkat 2 adalah 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali dengan mol per V dalam liter. Karena hasilnya nanti diminta milimol, maka kita bisa tidak ubah volumenya ke dalam liter, tapi menggunakan mililiter saja. Milimol per mililiter. Oke, pindah sebelah sini. 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 9 dikali milimol, mililiternya sebanyak 200. Oke, langsung saja dipindah ruas sehingga milimolnya sama dengan
10 pangkat min 12 dikali 200 per 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 9, ini hasilnya 10 pangkat min 3 dikali 200. 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,001. Apabila dikalikan 200, ini hasilnya nanti sama dengan 0,2 milimol. Jadi agar pH yang diminta adalah sebesar 6, maka kita harus menambahkan garam NH4Cl-nya sebanyak 0,2 mol. Jawabannya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan salah seperti ini, maka kita harus mengingat konsep larutan buffer atau penyangga yang ada di kelas 11. Larutan buffer sendiri digunakan untuk menstabilkan pH agar ketika ditambahkan suatu asam atau basa, pH tidak berubah secara signifikan. Di dalam soal dibuat larutan buffer dengan menggunakan asam asetat dan juga larutan natrium asetat, di mana larutan natrium asetat ini akan mengandung ion asetatnya sebagai basa konjugatnya atau bersifat basa. Cara kerjanya, apabila ditambahkan suatu asam sehingga konsentrasi H+ ditambahkan, maka kelebihan konsentrasi H+ tersebut akan dinetralisir oleh basa konjugat. Begitu juga sebaliknya, jika ditambahkan basa atau penambahan ion OH-, maka akan dinetralisir oleh asam. Asamnya adalah asam asetat. Karena di dalam soal di sini yang ditambahkan adalah basa, HCl menambah ion H+, maka yang akan menetralisir H+ adalah basa konjugatnya atau CH3COO-nya. Dengan reaksi sebagai berikut, CH3COO- ditambah dengan H+ yang berasal dari HCl, ini akan membentuk kesetimbangan, menghasilkan asam asetat. Lalu apabila ditambahkan H+ ini, maka CH3COO- molnya akan berkurang sebanyak H+ yang bereaksi, dan mol dari CH3COOH akan bertambah sebanyak dari H+ yang bereaksi, atau H+ yang berhasil dinetralisir. Maka kita harus menghitung mol dari HCl-nya. Karena data yang diketahui di situ ada volume dalam mili dan juga konsentrasi, maka untuk mol kita bisa mengalihkan konsentrasi dengan volumenya, tidak perlu diubah ke dalam liter. Tetapi hasilnya nanti menjadi milimol. 1 milimol. Kemudian dihitung juga mol dari asam asetatnya. Mol asam asetat ini akan sama dengan mol basa konjugatnya, yaitu 0,1 dikali 200 mili sama dengan 20 milimol. Oke, karena HCl di sini adalah 1 milimol, maka CH3COOH juga yang bereaksi akan dibutuhkan 1 milimol, sehingga membentuk 1 milimol CH3COOH. Oleh karena itu, jumlah mol setelah penambahan HCl, mol CH3COOH setelah penambahan HCl itu sama dengan 20 milimol ditambah dengan 1 milimol. 21 milimol. Sedangkan jumlah mol basa konjugatnya, CH3COO-nya, atau sama dengan mol dari CH3COO-Na, ini akan berkurang sebanyak 1 mol. Karena digunakan untuk mereaksikan, menetralisir H+ yang ditambahkan dari HCl. 19 milimol. Oke, sekarang kita periksa jawabannya. A. pH larutan buffer asetat berkurang sedikit. Benar, berkurang sedikit karena penambahan H+
sehingga lebih ke asam tapi hanya sedikit. B. Asam asetat bersisa 20 milimol. Salah. Maka jawabannya yang B ya. Coba kita periksa C. Natrium asetat berkurang 1 milimol. Betul. Pada kesetimbangan asam asetat menjadi 21 milimol. Betul. Pengenceran tidak akan menambah mol H+. Iya, pengenceran sendiri tidak akan menambah mol H+ maupun OH-. Oke, maka halo Edualik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep laju reaksi yang ada di kelas 11. Langsung saja, pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi meningkat 2 kali. Laju reaksi pada 10 derajat Celcius jika dibandingkan dengan 20 derajat Celcius akan meningkat sebanyak, oke, kita buat di sini, untuk kenaikan suhu 10 derajat Celcius, ini laju reaksinya sebesar V1. Dan yang ditanyakan adalah laju reaksi 20 derajat Celcius jika dibandingkan dengan 10 derajat Celcius. Maka kita bisa menggunakan rumus VT tertentu. Ini sama dengan, karena meningkat sebanyak 2 kali, 2 pangkat T yang diminta per T awal dikalikan dengan volume awal. Bukan volume, maksudnya laju reaksi awal. V di sini adalah laju reaksi ya. Kita bisa menggunakan R atau V. Langsung saja disubstitusikan. Sama dengan 2 pangkat 20 per 10 dikalikan dengan V1, 2 pangkat 2 V1, atau sama dengan 4 kali V1. Jadi, laju reaksinya akan meningkat sebanyak 4 kali dari laju reaksi saat 10 derajat Celcius. Jawabannya, halo Edualik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep laju reaksi yang ada di kelas 11. Yang ditanyakan adalah persamaan laju. Oleh karena itu, kita harus mencari orde reaksi dari masing-masing reaktan yang bereaksi, di mana persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A, dipangkatkan dengan ordenya kita buat X, kali dengan konsentrasi B, kita pangkatkan ordenya dengan Y. Oke, sekarang kita tentukan orde reaksinya. Yang pertama, orde terhadap A, karena datanya di sini nggak ada yang sama ya, maka kita bebas menggunakan mana aja, kemudian kita gunakan sistem operasi eliminasi. Sekarang dihitung dulu orde terhadap A. Kita coba menggunakan percobaan 1 dan 2, dan harus diingat, di sini data yang diketahui adalah waktu reaksi, di mana waktu reaksi ini hubungannya dengan laju adalah laju per 1 per T-nya ya. Laju sama dengan 1 per T. Kita coba percobaan 2 dan 1, atau 1 dan 2. T2 per T1 sama dengan K per K kali konsentrasi A pangkat 1. Konsentrasi A, bukan konsentrasi A pangkat 1, tapi konsentrasi A pada percobaan 1. Konsentrasi B pada percobaan 1, pangkat ordenya, konsentrasi B, percobaan 2, pangkat Y atau ordenya. Ini 54 per 864, K-nya bisa kita coret. Kemudian konsentrasi A pangkat 1, 0,01 per 0,02, pangkatkan X, kemudian B-nya 0,1 per 0,4, kita pangkatkan dengan Y. Oke, 54 per 864 ini sama dengan 1 per 16-nya. 1 per 2 pangkat X, dikali dengan 1 per 4 pangkat Y. Kemudian, persamaannya ini kita buat sederhana,
dengan disamakan semua koefisiennya ya, 1/2. 1/16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi 1/2 pangkat 4 sama dengan 1/2 X dikali 1/2 pangkat 2Y. Maka dapat disimpulkan ini adalah X plus 2Y sama dengan 4. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya, kita cari persamaan yang kedua untuk dibuat sistem eliminasi. Persamaan yang kedua kita coba percobaan 1 dan juga 3. Maka T3 per T1 K, konsentrasi A percobaan 1, konsentrasi A percobaan 3, jangan lupa pangkat X. Kemudian konsentrasi B percobaan 1, konsentrasi B percobaan 3, pangkat Y. Substitusi angkanya, T3 adalah 32 per 864, K-nya dicoret, A-nya 0,01 per 0,03, pangkat X, kemudian B-nya 0,1 per 0,3, pangkat Y. Oke, lanjut. 32 per 864 itu sama dengan 1/27-nya. 1/3 pangkat X dikali 1/3 pangkat Y. Ini persamaannya kita buat sama ya, jadi 1/3. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3-nya. 1/3 X, 1/3 Y. Oke, kemudian persamaan ini akan sama dengan X plus Y sama dengan 3. Persamaan 2. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan 1 dan juga 2. X plus Y sama dengan 3. Untuk persamaan 2-nya, kemudian satunya X plus 2Y sama dengan 4. X bisa dicoret, min Y sama dengan min 1, maka Y sama dengan 1. Oke, orde Y 1. Kita substitusi ke salah satu persamaan ya, untuk mencari X. X plus Y sama dengan 3, di mana Y tadi sama dengan 1, maka X sama dengan 3 kurangi 1, 2. Oke, jadi orde Y1, orde X2, maka kita bisa melengkapi persamaan lajunya. V sama dengan K kali konsentrasi A, pangkat 2 karena X, kemudian dikali dengan konsentrasi B pangkat 1, Y-nya 1. Jawabannya, hal hidrolik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep kesetimbangan kimia yang ada di kelas 11. Langsung saja, yang ditanyakan adalah nilai Kp apabila pada suhu tetap volume diubah menjadi setengah kali volume semula. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama, perbandingan molnya atau koefisien dari reaktan dan juga produk. Total koefisien reaktan di sini 3 dan total koefisien produk di sini juga 3. Jika koefisien sama jumlahnya, maka apabila volume ataupun tekanan diubah, itu tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Oleh karena itu, harga tetapan kesetimbangannya akan sama dengan 1/4. Kemudian, kita akan menghitung Kp, jadi kita tidak menggunakan perhitungan setengah kali volume asal ya. Kita tidak memperhatikan faktor ini. Kita cari Kp-nya, di mana hubungannya untuk Kp itu sama dengan Kc,
dikali RT pangkat delta N. Sama, fokus kita di sini adalah koefisiennya atau delta N. Delta N sendiri adalah selisih dari total koefisien produk dengan total koefisien reaktan. Di mana selisihnya ini adalah 0 ya, maka jika dibuat Kp ini sama dengan 1/4 tadi, RT 3 dikurangi 3 sama dengan 1/4 dikali RT pangkat 0. RT pangkat 0 itu sama dengan 1, sama dengan 1/4 dikali 1, maka hasilnya juga 1/4. Oke, jawabannya yang C, 1/4 itu sama dengan 0, Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.